diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta dilanjutkan dengan march koperasi, dilanjutkan dengan doa. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Timbul segala daya, modal maupun tenaga, pada usaha bersama, kongregasi wujudnya. Undang-undang dasar kita laksanakan bersama, kita bangun koperasi berjuang bersama. Semangat, happy, santai. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Sekilas dasar pelaksanaan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian, kemudian program kerja Dikopinda Kota Surabaya khususnya bidang pendidikan dan pelatihan, kemudian Permenkop UKM Nomor 20 Tahun 2005 tentang akuntabilitas operasi, dan hasil rapat yang terakhir dari pimpinan Dikopinda Kota Surabaya tanggal 22 Juli 2024. Tujuannya adalah pertama kita laksanakan di Hotel Leo, pesertanya hampir juga sama. Narasumber pada hari ini ada dua. Yang pertama Bapak kita, Bapak Dr. Heru Supriyadi SEMS CPM. Yang kedua adalah Bapak Zainal Arifin, beliau sebagai Ketua Komite Komunikasi dan Teknologi Dikopinda Surabaya, yang nanti dari awal sampai akhir pelaksanaan nanti akan dimoderatori oleh Bapak Sekretaris Dikopinda Kota Surabaya, Bapak Bambang Subianto. Bapak Ibu, sumber dana 100% murni dari gerakan. Belum ada dari APBD. Jam sekian ada, loh kok jam kedua enggak ada. Ya, mari kita bersama-sama menimba ilmu itu nanti dilaksanakan di gerakan masing-masing. Ilmu itu mahal harganya dibandingkan dengan uang. Betul Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Selamat mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ilmunya bermanfaat untuk operasi kita tercinta. Demikian, Wonokromo udane deres. Nedha nrimo pangeran sing amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu. Dan berikanlah keberhasilan semua usaha-usaha kami. Dan penuhilah semua kebutuhan kami. Rabbana firlana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami, dosa para orang tua.
Koperasi anggota. Terima kasih sudah banyak. Kalau kemarin pada gelombang 1 saya bikin pantun naik kereta ke Trenggalek gitu ya. Sekarang saya akan bikin kalau mau sepur itu ya. Naik sepur ke Trenggalek gitu ya. Sekarang saya coba bikin yang baru. Untuk menyemangati ibu dan bapak sekalian ya, burung dara, burung merpati, hingga di pagar mematuk roti. Koperasi hebat mengikuti pendidikan koperasi hari ini. Ya, hasilnya hebat untuk modernisasi koperasi. Bagus ya, supaya kalian tema yang kita angkat hari ini supaya koperasi kita ini sukses dalam mengemban amanat anggota, maka kuncinya yaitu transparansi dan akuntabilitas koperasi melalui penguatan human capital di era digitalisasi ini. Nah, karena itu tekanannya nanti adalah pada human capital. Bagaimana kita memiliki amanah dari anggota ini dan juga sebagai pengguna dan pengurus itu sesungguhnya adalah anggota yang diberi amanah untuk menjalankan roda perkoperasian kita, maka sumber daya kita, tenaga kita betul-betul kita abdikan dengan pula bagaimana saran nanti dari narasumber kita supaya kita transparansi dan akuntabilitas benar-benar diwujudkan di dalam kita mengemban amanat dari anggota itu. Nah, karena itulah maka pada kesempatan ini Dikopindah Kota Surabaya mencoba yaitu mengadakan pertemuan saat ini agar supaya teman-teman koperasi itu bisa merespon dengan baik. Dan ini masih belum direspon oleh koperasi-koperasi meskipun sudah kita sebar luas. Kan ide itu muncul. Nanti kalau misalnya rumah sakit itu ada pinjaman dari luar negeri, pasti ditutup itu. Saya ini kan tadi dosen jurnal selain kan, akhirnya mencari tahunya saya tinggi melalui jurnal-jurnal itu. Oh, ekonomi ungu barang, ekonomi kuning. Kalau kuning itu golongan ini loh, pernah dengar? Hotel, restoran itu. Ya, karena hotel, restoran nggak dapat dana dari luar negeri, ya nggak diapa-apain. Itu loh. Pak itu nanti ada dapat pinjaman atau gelontoran dari atas, dituntut pasti. Baru bingung. Sama kan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kalau hanya mengandalkan mahasiswa kalau duitnya, disitu nomornya tok. Tapi karena sudah dapat bantuan barang dari mana-mana, dituntut kan, misalnya hibah, ayo. Apa nggak dituntut? Legalitas harus terpenuhi. Nggak bisa enggak. Apalagi yang sudah semuanya ikut self declare. Ayo, aku ngomong ini atau pemerintah ngomong ngono, yang koperasi RT RW, saya tahu Smolo itu, saya teko itu. Oh bapak, self declare, itu salah pemerintah gawe istilah itu. Kudune iku kurung bahasa Indonesia lah. Akhirnya didadekno deklarasi mandiri namanya. Apa itu?
Itu nanti kalau Bapak Ibu tidak melakukan itu, saya khawatirnya tahun depan langsung ditetapkan Ibu Bapak koperasi ini melo open opo close. Berat. Nggak usah khawatir. Open loop atau close loop. Untuk itu sebenarnya kita saya deklar itu. Walaupun kegiatannya banyak simpan pinjam kan. Ada yang ngomong. Nah, pemerintah nggak main. Kalau ini kayak kakek. Kekayaan ini apa aset kakek nang ini. Siapa yang dilayani? Sepenting itu. Saya yakin nanti. Walaupun itu kayak apa? OJK ini malah ngeluh untuk karena ngambil anggota. Saya seperti pajak itu, kapan hari pajak terkono petugas pajak tampilkan di rapat anggota, keluhan aku moderator. Nah, jelas tentang koperasi. Akhirnya apa? Lagi kumpul video, sepatu, itu dia kok. Kecuali pakai duit dari luar. Pengurusnya wedi. Nah, celuk napa yang petugas pajak? Tak jelas ada pajak. Ayo, jawabannya petugas pajak itu apa? Ayo. Karena dia tidak mempunyai pemberdayaan diri. Petugas pajak ngomong apa? Pak Heru, ini kita keatasan, Pak. Pancet ayo omongan ini. Menjalankan tugas. Iya, dia kali tidak mempunyai akuntabilitas. Apa namanya pejabat dengan jalan akuntabilitas sama ngono. Saya jalankan tugas. Gak usah jalan no. Loh, saya gak dimarahi, Pak. Salahmu kok dimarahi ya, jarno pimpinanmu cekor ini. Malah tak lokno kok tak tanggal-tanggal loh. Pindahannya begitu ngono malah. Kenapa? Hampir semua dianggap sama. Artinya, agak contoh ya. Undang-undang Cipta Kerja. Itu kan semuanya dianggap dimudahkan kan, digunting kan, birokrasinya kabeh, ben mudah kan. Memang betul. Mohon, tahu nggak Mas Antono? Saiki nggak pakai izin, pakai USS. Padahal ibu tonggo nih ketinggalan opo-opo, radiasi ini opo. Itu kan? Dulu ada aturannya. Karena ini undang-undang Cipta Kerja dipangkas itu, akibatnya dari distrust. Ayo. Nah ini distrust itu sebab. Akibatnya apa? Disobedient. Apa itu? Bangkang. Bangkang maksudnya apa? Sing utang-utang gak bayar. Lapor no. Pinter dia nanti. Lapor no. Saya kena pengurus saya soalnya. Yang penting jawabannya apa? Kenapa Anda gak bayar? Hakku kan gak bayar. Loh, wajibannya. Ya karena dia mengalami, saya tidak percaya dengan dia. Ya apa? Enak kan? Anak pengadilan gak kalah. Dari saksi ahli seperti itu kok. Karena ini ngomong hukum sebab akibat. Terakhir setelah bangkang apa? Disobedient. Disintegrasi. Apa itu? Keluar kalau itu. Loh, keluar meninggalkan utang. Karena lapor no untuk urusan perdata. Betul gak? Saya perdata. Anggotanya gak bayar kok. So gak oleh. Ayo. Oleh kok enggak? Coba ngomong enggak boleh. Jadi gak bisa, tidak mak. Nah, saya pajak ngeyel, kon gak adaptif terhadap perubahan. Mulai, aku nih pokoknya dia ngomong, kalau gak mengikuti perubahan. Iya Pak ya, sekarang itu zona nyaman. Harus berubah kalau ngikuti, karena antar departemen pasti dia sudah mengirimkan itu. Makanya baca ya nanti ya. Permen 2024 kebijakan akuntansi. Nampaknya entitas privat. Bukan publik. Ada publik, ada privat. Kita itu privat lagi. Nah itu loh kayak sakno nih, sing koperasi masyarakat, sing RT RW. Itu apa Pak?
Boh atau ya aku kesal dhewe kadang-kadang dikandani gak ngerti kanane. Tak jane maksudnya dia aku ngerti, gak dikandani. Gawekno mari Pak. Oh, gawekno. Tahu beres. Tapi kan gak mau belajar kalau seperti itu. Ngomong, ya. Nek jelas gak iso omong. Nih, gitu loh ya. Tapi karena ini sudah menjadi sesuatu yang populer, pertanggungjawaban, ya wis. Pertanggungjawaban jelas kan sama. Bukan. Mendingan pertanggungjawaban. Saya situ. Ini loh Pak. Pertanggungjawaban apa akan jawab. Belum tentu jelas. Ayo, oleh istilah apa meneh? Jawab. Menerangkan, menjawab, menerangkan, menjelaskan, memaknakan, ayo milih di. Sama dengan saya mengatakan, mana Pak, kebutuhan, keinginan, harapan, itu punya degradasi tingkat abstraksi. Nah, ulang ya, kebutuhan, keinginan, harapan, kan api kafe, hati-hati, itu diksi yang dipakai itu. Ya, jadi ini ya, tindakan pertanggungjelasan segala aktivitas utamanya kepada anggota. Saya yakin ya, Bapak Ibu mesti punya namanya SOP. Betul ya? Tapi SOP-nya kebanyakan SOP simpan pinjam. Betul nggak? Nek pinjam SOP-nya ini, sing tanda tangan ini. Jadi kayak membentuk. Batin dong. Saya tak jelaskan nanti. Bapak akan ngerti nih setelah saya ungkap. Dan Bapak akan juga setelah muncul baru ngerti. Artinya pengetahuan ini baru muncul memang ketika orang itu ngomong. Tapi kalau pengetahuan yang Bapak tinggal ambil namanya explicit knowledge. Tinggal ngambil kita. Nah kalau tes belajar apa tes itu? Original dari orang itu. Original. Kita sebetulnya setuju sekali kalau memang ada bimbingan, ada bimbingan yang bisa tidak hanya ke personal satu-satu, tapi secara keseluruhan di kepengurusan di koperasi itu, bahkan mungkin juga anggota, supaya anggota itu juga paham. Nah, mungkin usul saja dari Dekopinda sekarang bukan menawarkan itu, tapi memberikan masukan kepada kita yang kira-kira bisa disampaikan oleh Dekopinda itu kira-kira apa ya, gitu, yang sesuai dengan biasanya kan sesuai dengan masalah yang ada atau kebutuhan dari masing-masing koperasi, sehingga bukan hanya pengurus atau pengawas yang hadir di sini, tapi anggota juga bisa ikut ikut mendidik anggota. Kalau anggotanya ini paham tentang koperasi, Pak Heru, saya rasa pengurusnya juga harus paham, pengawasnya juga harus paham. Jadi itu yang bisa mungkin memacu supaya koperasinya akan berkembang dengan baik. Itu aja. Terima kasih, Pak Heru. Pengurus. Begini, Wida. Koperasi-koperasi yang pernah melakukan itu sesuai kebutuhannya. Dia minta kebutuhan sesuai saya memberikan beberapa topik, tapi beliaunya yang menentukan silakan. Ini yang sudah pernah. Pengawas dan pengurus soal fit and proper test, Pak. Itu kan SK pengurus dan pengawas koperasi yang akan diajukan ke dinas koperasi ya. Itu kan harus ada fit and proper test. Nah, pertanyaannya ini yang menyelenggarakan siapa? Terus model fit and proper testnya itu seperti apa? Terus nanti hasilnya seperti apa? Ini kami mohon arahannya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya diminta 3 orang pengurus, 3 orang pengawas. Di sana ditanyain, itu sebenarnya gini loh. Dinas karena itu yang mempunyai hak itu adalah ASN dari dinas koperasi. Kalau kota Surabaya ya di Sura, kalau yang provinsi ya di bandara sana. Nanti ditanya-tanya itu tujuannya itu nanti akan diterbitkan surat bahwa sudah dilakukan pengujian tadi. Itu dia nggak cari gampang kali oleh performa itu. Enggak ya repot memang, karena kita konsekuensi dari melakukan self declare harus melakukan itu. Nggak apa-apa, tanya-tanyain ya.
nanti akan dikirim Pak Jainal lewat online ya piagamnya. Oh, ini. Di PDF kan nanti ya. Jadi kan? Sama kayak gitu. Ketinggalan Pak Jelan juga sama. Orang aku kan moto memang melok moto. Wah kasus sih. Punya yang kemarin. Oh, pertama kok gak ono sertifikat. Panji bolak-balik nih. Iya, iya. Ya, Mas. Iya. Deko pindah. Koperasi. Anggota. Jaya. Koperasi.